Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya William Steven Wijaya dengan NIM 250198435 dengan dari jurusan Computer Science. Nama saya Sebastian Richard Setiawan dengan NIM 250199043 dari Hmm. jurusan Computer Science. Nama saya Richard Johan dengan NIM 250196445 dari jurusan Computer Science. Pada kesempatan Hmm. kali ini, kami akan mempresentasikan tentang mengenal overthinking. Sebelum kita masuk ke materi utama, berikut ini merupakan agenda dari presentasi ini. Yang pertama adalah apa itu overthinking. Kedua, ciri-ciri ketika mengalami overthinking. Ketiga, dampak negatif akibat overthinking. Keempat, cara mengatasi overthinking. Dan terakhir, kesimpulan dari presentasi ini. Apa itu overthinking? Berdasarkan pengertian dari Hoeksema, overthinking didefinisikan sebagai proses menganalisis atau merenungkan pemikiran yang sama secara berulang-ulang, seringkali sampai mengganggu pengambilan keputusan dan kesejahteraan mental. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa overthinking adalah kondisi ketika seseorang memikirkan suatu situasi, pertanyaan maupun masalah secara terus-menerus sehingga mengganggu kemampuan mereka dan dalam mengambil keputusan. Hal tersebut dapat mengganggu dalam kehidupan sehari-hari di mana pengambilan keputusan adalah sehari- pengambilan keputusan adalah kemampuan yang penting dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat mengganggu pekerjaan maupun lingkungan pembelajaran. Ciri-ciri overthinking. Berikut ini merupakan ciri-ciri ketika kita mengalami overthinking. Yang pertama adalah terlalu banyak mempertimbangkan opsi dan memikirkan konsekuensi yang mungkin terjadi. Seseorang yang overthinking seringkali terjebak dalam siklus berpikir tanpa henti, terutama saat dihadapkan dengan pilihan. Mereka akan terus mempertimbangkan berbagai kemungkinan, skenario terburuk, Hmm. dan akibat dari setiap keputusan kecil. Hal tersebut bukannya membantu dalam membuat keputusan menjadi lebih baik, justru bisa membuat seseorang menjadi lumpuh secara mental karena takut salah langkah. Kedua, terbebani oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu tidak perlu dikhawatirkan. Overthinking cenderung merasa gelisah atau khawatir atas sesuatu yang sebenarnya tidak penting, tidak berdampak besar, atau bahkan belum tentu terjadi. Mereka mungkin menciptakan masalah dari hal-hal kecil karena imajinasi dan asumsi yang negatif. Tiga, kesulitan tidur karena pikiran yang terus-menerus muncul. Keempat, menganalisis hasil secara berlebihan. Overthinking ditandai dengan kebiasaan menganalisis situasi, ucapan, atau tindakan secara berlebihan, hingga ke titik yang tidak lagi produktif. Mereka merasa harus memahami segala sesuatu dengan sangat detail, padahal tidak semua membutuhkan analisis mendalam. Kelima, takut untuk membuat kesalahan. Ketakutan membuat kesalahan sering menjadi pemicu utama overthinking. Orang dengan ciri ini seringkali ingin sempurna atau takut akan penilaian negatif dari orang lain. Mereka jadi terus memikirkan apakah tindakan mereka akan berujung kegagalan atau kritik. Dampak negatif akibat overthinking. Overthinking dapat menyebabkan efek-efek negatif pada kehidupan keseharian sehingga menghambat kinerja individu. Hal tersebut merupakan masalah dalam kehidupan sehari-hari, di mana saat seorang bekerja, mereka harus fokus untuk mencapai keinginan mereka. Jika mengalami overthinking, maka akan mengalami kendala. Contoh-contoh dampak negatif yang disebabkan dari overthinking. Pertama, bertambahnya kemungkinan untuk mengalami depresi.
Overthinking yang membebankan pikiran dikarenakan pemikiran terus-menerus, baik masalah kecil maupun besar, dan pemikiran yang terlalu dalam akan membebankan pikiran, sehingga setiap putusan terasa lebih berat. Hal tersebut dapat menyebabkan eh, depresi, sehingga akan menghambat kinerja sehari-hari. Kedua, meningkatnya tingkat kecemasan pada kehidupan sehari-hari. Dengan overthinking, seorang akan mengalami keraguan dalam pengambilan keputusan dikarenakan pemikiran yang mendalam akan segala hal. Dalam pengambilan keputusan, seorang biasa akan memikirkan keuntungan maupun kerugian dari keputusan mereka. Tapi orang yang overthinking akan memikirkan terlalu dalam, baik masalah-masalah kecil maupun besar, sehingga akan menyebabkan meningkatnya kecemasan dalam kehidupan sehari-hari. Penurunan kinerja karena terlalu banyak berpikir akan detail kecil sehingga mendapat pada penyelesaian tugas. Dikarenakan overthinking, seorang dalam lingkungan kerja maupun belajar mereka akan mengalami penurunan kinerja. Overthinking akan menyebabkan orang tersebut untuk membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai suatu keputusan atau menghambat proyek mereka dikarenakan detail-detail kecil yang perlu dipikirkan. Hal tersebut akan menyebabkan kemungkinan keterbelakangannya dalam pembelajaran maupun kegagalan dalam proyek kerja. Jika tidak diselesaikan, maka akan menghambat secara drastis kehidupan sehari-hari mereka. Poin keempat, penurunan kesehatan mental dikarenakan kecemasan. Gejala-gejala yang disebabkan oleh overthinking akan mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, sehingga akan menyebabkan hal-hal seperti kecemasan, depresi, maupun keraguan akan diri mereka, sehingga kesehatan mental mengalami penurunan, dan tekanan-tekanan akan overthinking akan menyebabkan penurunan kesehatan mental yang akan berefek drastis pada kehidupan sehari-hari mereka. Berdasarkan dampak negatif tersebut, overthinking menyebabkan eh, berbagai hal buruk yang mempengaruhi kualitas hidup kita, seperti terganggunya peran mental, hubungan sosial, dan produktivitas. Oleh karena itu, bagaimana cara kita mengatasi overthinking? Yang pertama, kenali apa yang sebenarnya mengganggu pikiran kita. Menyadari sumber utama dari kekhawatiran kita bisa membantu kita lebih fokus dalam mencari solusi yang tepat. Kedua, sibukkan diri dengan kegiatan positif. Kegiatan positif yang dimaksudkan dapat berupa kegiatan yang kita sukai, seperti melakukan hobi atau olahraga, sehingga dapat membantu otak istirahat dari pikiran yang berulang. Ketiga, tarik pernapasan untuk menenangkan diri. Menarik napas perlahan dan dalam posisi dengan posisi tubuh yang rileks bisa membantu meredakan ketegangan pikiran dan tubuh. Keempat, belajar menerima rasa takut tanpa melawan. Menerima emosi negatif sebagai bagian dari pengalaman kita dapat membantu mengurangi beban pikiran berikut. Dan terakhir, luangkan waktu khusus untuk mengelola pikiran. Berilah beberapa waktu pada diri kita untuk berpikir dan mencerna tentang kejadian atau ketakutan yang dialami. Lalu kita dapat menulis kekhawatiran kita dalam sebuah jurnal dan luangkan waktu untuk mencari solusi dari kekhawatiran tersebut. Untuk hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, seperti perkataan orang lain tentang diri kita, berusahalah untuk tidak menjadikannya sebagai beban pikiran. Kesimpulannya adalah overthinking merupakan kondisi ketika seseorang terlalu banyak memikirkan suatu hal secara berulang, hingga menyebabkan stres, kebingungan, bahkan kelelahan mental. Meskipun ini adalah hal yang wajar dan sering terjadi, jika dibiarkan terus-menerus, overthinking dapat mengganggu kesehatan mental, konsentrasi, dan produktivitas sehari-hari. Karena dampaknya bisa cukup serius, overthinking bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele atau diabaikan begitu saja. Penting untuk mengenali gejalanya
dan mulai mengambil langkah untuk mengelolanya dengan cara yang sembuh. Berikut ini merupakan referensi yang kami ambil sebagai bahan presentasi ini. Sekian dari kami, terima kasih.